Yayasan Bumi Tama mengabdikan diri untuk membangun negara. Yayasan. Ketemu lagi. Termasuk yang sering saya datang kemari. Dalam kerja nyata peningkatan pelayanan kesehatan, pelestarian lingkungan dan kemandirian. Duta PHP yang hari ini kemudian yang menjadi kimsinya menjadi dengan para KS ya Bu ya, dan pengurus yayasan kita kalau ada apa-apa kami tetap minta tolong. Nah, saya cerita Pak Dokter juga sama Pak Daud seperti apa kita ke depan mau membawa yayasan ini. Referensi paling mutakhir itu kalau kita lihat atau kita belajar untuk mengarahkan sekolah itu kan kayak film Laskar Pelangi. Pernah lihat juga Pak Alda? Pak Mul udah pernah lihat? Pak Dokter udah lihat? Nah, Laskar Pelangi itulah cerminan sebuah proses belajar ya. Satu, sekolah di PT Timah itu kan yang bagus ideal. Yang di Laskar Pelangi SD Muhammadiyah itu begitu sederhananya kan gitu ya diciptakan. Nah, tetapi yang terjadi apa? Kemewahan di sekolah yang di PT Timah itu tidak menjadikan perusahaan itu sustain, justru menjadikan mereka itu jauh dari masyarakat. Bahkan di film digambarkan juga masyarakat sekitar, anak-anak untuk lihat sekolah aja harus melihat dari balik pagar ya. Masih ingat itu kan? Nah, itulah yang kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Tumbuhnya kita harus sama dengan masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu tahun ini kita tunjukkan KS eksternal khusus Pak Hais yang di Mentaya itu untuk ngurusin yang anak-anak sekolah di eksternal. CSR programnya kalau yang di dalam ngurusi yayasan itu yang sekolah di lingkungan kita. Kira-kira gitu Bu arahnya. Jadi tumbuh bersama. Nah, sekolah kita bukan berarti kita nggak mau maju, kita juga tetap mau maju. Tapi di atas kemajuan yang sifatnya itu keberhasilan belajar secara kuantitatif, kayak nilai, olimpiade dan seterusnya, yang lebih penting adalah menciptakan anak-anak itu menikmati proses belajar. Maka slogan yang kita usung itu adalah sekolah menyenangkan. Jadi suasananya, proses belajarnya, kesan yang ditimbulkan dibawa pulang oleh anak-anak itu sebagai sekolah menyenangkan, joyful learning atau quantum learning, itu yang sering saya ulang-ulang kalau setiap kita rapat, itu yang kita sampaikan. Kira-kira itu pertama. Jadi kalau sekolah itu menyenangkan, fasilitasnya seperti fasilitas di Laskar Pelangi, sekolah PT Timah itu, tapi suasana keceriaan anak-anak itu seperti yang ada yang dialami oleh SD Muhammadiyah. Kalau itu terjadi, itulah. Nah, sekarang kita berbicara visi misinya. Nah, bagaimana menerjemahkan misi itu dalam aksi-aksi sekolah. Ini kan pengurusnya sekolah. Operation saya ajar. Pak Daud tadi ikut bernyanyi kan marsnya. Mars itu Pak Daud, Mars yayasan itu sebenarnya adalah visi
misi yayasan di situ. Ya, Pak Dokter nggak ada anak kecil ya, belum bisa nyanyi ya. Udah Ada sekolah anaknya. di Jawa Pak. Oh, nggak asik ini. Prestan. Udah lama nggak pulang. Padahal apa kan? Itu juga ada 4 kata kunci di visi misi kita atau di Mars yayasan itu ada 4 keyword kata kunci. Kata kunci apa coba? Kau tahu nggak di lagu itu atau di visi misi apa? Ada 4. Satu itu menyelenggarakan pendidikan holistik. Masih ingat ya? Kedua apa kedua? Apa Bu? Pelayanan kesehatan. Itu kan tugasnya dokter lah. Nanti saya cerita, ya kan? Pak, pendidikan holistik, pelayanan kesehatan, terus Kemandirian, ada satu lagi. kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan dan kemandirian kan gitu bahasanya di Mars kan pada udara. Ada 4 itu kata kunci. Misinya juga 4 itu. Nah sekarang satu pendidikan holistik. Nanti saya minta tolong diskusi kita pagi ini diturunkan ke para guru loh ya. Biar nanti saya akan ngetes nih pada saat kunjungan berikutnya. Kalau sudah ketemu anak-anaknya ditanya seperti ini. Saya minta Pak Daud kalau berkunjung nanti cara ngetesnya saya ajarin. Pak Alda, Pak Mul, Pak Dokter, nanti cara ngetesnya saya ajarin. Kita pertama nih, menyelenggarakan pendidikan holistik kan. Holistik itu kan artinya apa? Menyeluruh, totalitas kan gitu kan. Seluruh kebutuhan itu yang kita sebut sebagai holistik. Dalam hal pendidikan, kita maknai holistik itu apa? Kita maknai holistik dari aspek pendidikan itu kalau kita terjemahkan 3 itu. 1, holistik itu bagaimana sih anak ini secara keseluruhan nanti akan maju. Kita maknain seperti itu. Bagaimana mendorong dia maju? 1 itu maknanya gini. Kalau kita berhasil dalam pendidikan ini, bila kita terus mampu menumbuhkan minat anak-anak. Ukuran sederhananya apa? Seluruh anak-anak ini harus punya cita-cita. Harus dirangsang untuk punya cita-cita. Harus dirangsang punya cita-cita. Bagaimana anak punya cita-cita? Ibu bapak guru bisa undang nih. Ada profesi dokter hari Sabtu. Ini loh profesi dokter, ayo ceramah. Oh dia bercita-cita pengen jadi dokter. Ada proses tentara, undang aja Pak Nurul. Ada profesi sebagai pelantar, undang Pak Daud. Praktisi HRD, undang Pak. Anak-anak terbuka dia, oh ternyata wawasan tentang aku mau jadi apa banyak, atau mau jadi wirausaha, undang siapa, minta tolong Pak Alda carikan Pak siapa wirausaha yang bisa menginspirasi anak. Anak harus punya cita-cita. Dalam bahasa slogan tadi disebutkan beliau, peran pertama itu menumbuhkan minat. Peran kedua itu mengembangkan bakat. Harus bisa menemukan anak itu bakatnya apa, kita pupuk. Pendidikan itu aja Pak. Ingat Andrea Hirata ditemukan oleh Bu Fatimah itu karena dia bisa bertutur, bisa menuliskan tuturannya. Nah, dipupuk terus jadi penulis Laskar Pelangi itu. Itu dong, menumbuhkan minat, mengembangkan bakat. Nah, yang ketiga berkarakter setulus hati. Nah, yang nomor 3 itu dia harus memiliki karakter yang baik, karakter yang menjadi cerminan hatinya. Itu bahasanya berkarakter setulus hati. Itu. Jadi pendidikan
nggak bisa didorong anak untuk menjadi hebat, nggak usah. Tapi kalau kita bisa 3 itu, kita berhasil dalam mengelola sekolah. Tadi caranya ngetes, berhasil nggak sekolah ini Pak Alda, Pak Mul, Pak Dr. Brian? Kalau nanti berkunjung ke sekolah, terutama kelas 3 sampai kelas ke atas, Bapak tinggal nanya aja, anakku atau adik-adik, kamu cita-citanya jadi apa? Ah, itu. Cita-citanya jadi apa? YouTuber. Jadi, itu bisa juga. Jadi polisi. Influencer. Nah, terus dilanjutkan. Gimana cara jadi polisi? Nah, dia terus mengurai. Oh, saya harus disiplin. Dari karakternya saya harus belajar giat. Saya itu kalau udah bisa mendeskripsikan begitu, ibu bapak berhasil di sekolah. Itulah cara ngetesnya. Iya. Juga yang kedua ditanya, adik atau anakku dari sekolah apa yang paling disukai, hobinya apa? Itu, saya menyanyi. Ayo coba satu lagu, saya sholawat, saya puji-pujian, saya bermain musik. Kalau bisa menemukan itu, menyenangkan di sini, itu kita berhasil. Gitu. Nomor 1 kan, tadi pendidikan yang holistik, karakter, udah tahu lah. Karakter itu dasarnya dari ilmu, nilai-nilai. Jangan lupa kalau kita setiap kali mengajar, kita sisipkan nilai-nilai ada di sana. Nilai-nilai baik, nilai-nilai positif disisipkan di sini. Nah, saya pikir ibu bapak udah banyak ikut seminar, udah ikut ya, pasti itu sudah paham lah. Yang diajarkan memang matematika, tapi diberikan muatan di situ, muatan yang sifatnya nilai-nilai. Yang diajar matematika Pak, tapi dimasukkan di situ muatan tentang values. Bisa nggak? Bisa, misalkan belajar yang susah mengenai integral diferensial, mengenai kalkulus, mengenai algoritma yang macam-macam, ada angka 2 sampai angka tak terhingga, tidak akan mungkin ada rumus itu, angka itu kalau nggak dimulai dari angka 1. Berarti semua jagat raya yang banyak itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada 1. Nah, 1 itu apa? 1 itu Tuhan yang Maha Esa. Jangan gitu. Jadi kita belajarnya matematika, tapi kita ajarkan di situ tentang nilai-nilai. Itu nomor 1. Nomor 2, apa tadi nomor 2? Kesehatan. Pelayanan kesehatan. Ini bidang Pak Dokter. Pelayanan kesehatan itu di bidang kesehatan itu ada 4 upaya. Jadi Pak Dokter ini ngajarin saya dokter honoris causa. Kegiatan yang pertama itu namanya promotif, kedua itu preventif, 3 kuratif, 4 rehabilitatif. Kalau di dokter kan begitu kata Pak Dokter. Nah, sekolah itu perannya di nomor 1 dan nomor 2, di promotif dan di preventif. Promotif itu apa? Atau kenapa nomor 1, 2? Gini, kadang Pak Daud ceramah susah, Pak Dokter ceramah ke orang tuanya sudah susah, orang tuanya dikasih masukan. Tapi kalau Bapak Ibu guru memasukkan itu ke anak-anak, anak-anak nanti pulang Dok, dia cerita ke orang tuanya, dampaknya dahsyat, luar biasa. Dulu saya cerita kalau nggak salah di sekolah ini waktu saya kunjungan ibu masih di kepala sekolah.